Shalom, kekasih yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari ini dengan kita landasi dengan firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan. Sebelumnya saudara dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus kami terima daripadamu. Dan saat ini Bapa di surga, kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami lewat kebenaran yang kami baca pada hari ini. Kami buka telinga kami siapkan hati kami menjadi tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada hari ini, begitu juga dengan setiap umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion. Kami tahu bahwa tidak ada yang sia-sia yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 dan 9 saudara ya. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah satu peringatan buat kita untuk kita sadar dan berjaga-jaga, saudara dikasihi Tuhan. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita gak punya musuh. Bukan berarti kita tidak punya tantangan, saudara. Bukan berarti tidak ada bahaya yang mengancam kita. Dan di sini dikatakan salah satu yang harus kita waspadai adalah yang namanya iblis, begitu ya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Kalau orang Batak bilang lawanmu si bolis, saudara ya. Itu lawan kita, saudara. Tapi kita jangan takut. Kita jangan khawatir, saudara. Iblis itu memang menjadi musuh kita. Iblis memang tidak senang dengan hidup kita. Ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, memilih untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, iblis ini adalah satu makhluk yang tidak tenang, atau makhluk yang tidak senang, dan dia senantiasa mengintai kita setiap saat. Dia cari peluang untuk melemahkan kita, mengalahkan kita, bahkan menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Ya, kita harus sadar, saudara. Tapi bukan berarti kita takut, ya. Nah, si iblis ini dikatakan di sini, saudara, berjalan keliling sama seperti singa. Singa itu adalah binatang yang termasuk paling menakutkan ya, karena memang terkenal buas, galak, saudara. Dia digambarkan seperti singa. Yang apa, saudara? Yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi iblis ini berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa, mengintai setiap saat. Siapapun, tidak ada yang kebal dari intaian iblis, saudara. Tidak ada yang tidak diintai, tidak ada yang tidak dijadikan target oleh si iblis, ya. Jemaat kah, hamba Tuhan kah, siapapun dia, saudara, pemimpin gereja kah, itu adalah target iblis yang setiap saat diintai, yang setiap saat lihat cara untuk mengalahkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita berjaga-jaga, bagaimana caranya kita melawan? Ya, di sini dikatakan bahwa harus kita lawan, tidak ada pilihan lain.
Iblis, setan harus kita lawan dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Caranya bagaimana? Ya kita lawan dengan iman yang teguh. Ya, jangan takut, saudara. Iblis itu sudah dikalahkan ketika Kristus mati di atas kayu salib dan Kristus bangkit jadi pemenang. Iblis itu memang sudah dikalahkan. Walaupun memang dia mengintai kita, walaupun dia tidak senang dengan kita, dia berusaha mencari cara untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus lawan. Sama-sama kita bilang kita harus lawan, saudara. Tidak ada kata yang lain, satu kata saja, lawan, gitu ya. Lawan si iblis, saudara. Dengan cara bagaimana? Ya kalau kita melawan tentu kita harus punya kekuatan yang benar-benar prima. Jangan kita lawan iblis, ternyata kita dalam keadaan lemah. Caranya bagaimana? Ya iman kita harus iman yang kuat. Iman kita harus iman yang kokoh. Iman kita harus iman yang teguh. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Bagaimana caranya kita punya iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Kristus? Ya caranya adalah baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya sekencang apapun cara iblis untuk mau menjatuhkan kita, nggak akan bisa, saudara. Ya kalau memang ada iblis itu bermanifestasi dalam bentuk apapun, saudara, ya kalau kita sadar bahwa itu adalah iblis, ya kita harus lawan dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus. Saya iblis, enyahlah engkau. Saya percaya iblis itu akan enyah, saudara dikasih Tuhan. Ya tapi jangan berarti kita sombong. Saya kuat, saya mampu, saya hebat. Ya sombong itu juga awal dari kejatuhan, saudara. Sombong itu adalah salah satu celah di mana iblis bisa masuk untuk menghancurkan kita, menarik kita untuk jauh dari Tuhan. Oleh karena itu ya walaupun kita sadar betul iblis itu ada dan kita punya kemampuan untuk lawan, ya kita tetap sepenuhnya tunduk kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan, saudara. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu. Dengan kekuatan sendiri kita nggak akan sanggup, saudara. Oleh karena itu dikatakan lawanlah iblis, gitu ya. Dikatakan ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, semua manusia di dunia ini tidak ada terkecuali punya masalah, pergumulan, bahkan menanggung penderitaan yang sama, bahkan musuh bersama. Ya, mari kita jadikan iblis itu musuh bersama kita. Ya, saya percaya saudara, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan iman yang teguh di dalam Tuhan, dengan dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu pasti bisa kita kalahkan. Karena memang dia sudah kalah sebenarnya. Cuman ya boleh dibilang iblis ini adalah makhluk yang rese, saudara. Dia benar-benar sebenarnya makhluk yang sudah dikalahkan, tapi dia gak mau mengakui kekalahannya. Dia terus mencari celah, mencari peluang bagaimana mengalahkan orang-orang yang di dalam Tuhan, ya. Ya, iblis itu bisa menjelma dalam bentuk apa saja, saudara. Menjelma dalam bentuk malaikat juga bisa. Menjelma dalam bentuk orang-orang di sekitar kita atau apapun itu juga bisa, saudara. Ya, makanya kita harus punya kepekaan di sini. Tapi ingat, kalau kita punya iman yang teguh, saya percaya bahwa iblis pasti bisa kita kalahkan. Amin, saudara. Mari kita terus berjuang, ya. Sekali lagi saya ingatkan, satu kata, lawan, ya. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami bahwa supaya kami berjaga-jaga karena musuh kami adalah iblis dan itu harus kami lawan. Tapi kami tidak perlu takut karena kami punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Teruslah bertakhta dalam hidup kami. Kami sungguh memohon pertolongan dan kekuatan Tuhan untuk melawan kekuatan apapun yang mencoba menggagalkan pengiringan kami akan Tuhan. Mencoba menjauhkan kami dari Tuhan. Kami akan terus lawan itu dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu yang mengikuti Victorious Devotion. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan, bahkan lawan-lawan yang coba menghancurkan kehidupan umat Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam usaha, pekerjaan ada pergumulan, masalah, Engkau Tuhan yang akan
tolong topang sehingga mereka akan bangkit kembali menjadi pemenang, dan Tuhan berkati usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Berkati juga setiap keluarga dari umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini, saudara dikasih Tuhan. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati.